Real Madrid sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas Real Oviedo pada matchday kedua La Liga, 25 Agustus 2025 di Stadion Carlos Tartiere. Tak seperti laga sebelumnya, Los Blancos tampil mengerikan dengan dominasi penuh sejak menit awal. 3 gol beruntun yang mereka cetak membuat tim promosi itu harus merasakan kerasnya kompetisi La Liga di awal musim. Menariknya, kemenangan ini datang setelah Madrid sempat menuai cibiran akibat performa lesu melawan Osasuna serta drama di luar lapangan. Kritik keras yang menghampiri mereka kini seolah langsung terjawab lewat penampilan gemilang kontra Oviedo. Madrid menunjukkan bahwa cara terbaik menjawab keraguan adalah dengan prestasi. Starting 11 Moment kali ini membahas Real Madrid yang unjuk gigi setelah sebelumnya dikritik dapat gol untung-untungan. Bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya. Real Madrid membuka musim 2025-2026 dengan suasana yang jauh dari kata tenang. Bukannya fokus penuh pada performa di lapangan, klub raksasa asal ibu kota Spanyol itu justru terlibat dalam sederet drama yang mewarnai pekan-pekan awal kompetisi. Sorotan terbesar muncul ketika mereka mempertanyakan keputusan La Liga terkait jadwal pertandingan yang dianggap terlalu padat dan merugikan mereka. Keluhan ini dimulai dari permintaan Madrid agar laga pembuka melawan Osasuna ditunda, dengan alasan bahwa mereka baru saja menuntaskan jadwal yang melelahkan di ajang Piala Dunia antar klub. Sayangnya, meski ngotot mau ditunda, upaya itu pada akhirnya tidak membuahkan hasil. La Liga menolak mentah-mentah permintaan tersebut, seraya menegaskan bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat dari Real Madrid untuk mengubah kalender resmi kompetisi. Keputusan ini semakin memperkeruh hubungan antara Real Madrid dan otoritas Liga. Apalagi mengingat Presiden La Liga Javier Tebas pernah secara belak-belakan menyindir bahwa Real Madrid selalu saja protes. Menanggapi komentar Tebas tersebut, beberapa tokoh penting dari Madrid pun ikut bersuara. Thibaut Courtois misalnya dengan tegas menyebut bahwa komentar Tebas tidak profesional sama sekali. Ia menyinggung aspek kesehatan pemain yang terancam karena jadwal yang padat serta bahkan mulai membanding-bandingkan La Liga dengan liga Eropa lain. Menurut Courtois, hal-hal semacam ini tidak pernah terjadi di liga lain, membuat La Liga menjadi satu-satunya anomali. Rangkaian protes dan drama yang dibuat Real Madrid pada akhirnya ikut mencoreng nama besar mereka. Banyak orang kini mempertanyakan pertanyaan yang sama seperti Tebas. Madrid mendadak jadi tukang protes setelah musim 2024-2025 tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan. Drama berakhir dan Real Madrid akhirnya membuka kampanye musim 2025-2026 dengan kemenangan. Menjamu Osasuna, Madrid berhasil amankan 1 poin berkat kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol lahir dari kaki Kylian Mbappe. Dalam laga tersebut, permainan Madrid jauh dari standar tim besar yang dikenal agresif dan dominan. Lini serang mereka tampil datar, minim variasi, serta jarang menimbulkan ancaman serius ke gawang Osasuna. Publik yang menanti penampilan atraktif justru disuguhi pola serangan yang monoton, membuat lawan relatif nyaman dalam bertahan. Tidak banyak peluang bersih yang berhasil diciptakan dan Madrid lebih sering terlihat kesulitan membongkar blok pertahanan rapat Osasuna. Penampilan Madrid sama sekali tidak bisa dibilang istimewa. Kylian Mbappe CS kesulitan membongkar blok rapat pertahanan Osasuna. Serangan monoton bergerak dari sayap memanfaatkan umpan silang. Namun jarang adanya dukungan di area tengah, tepatnya di area kotak penalti, membuat Madrid mati kutu. Satu-satunya gol yang lahir bahkan menuai kontroversi. Madrid mendapat penalti pada menit ke-51 setelah Kylian Mbappe dijatuhkan Joan Cruz. Penalti itu menimbulkan tanda tanya karena beberapa pihak termasuk Alessio Listi menganggap Mbappe menginjak Joan Cruz terlebih dahulu. Madrid pada akhirnya tetap menang. Namun kontroversi gol penalti tetap membayangi skuad Xabi Alonso. Lini depan Madrid dikritik karena minim peluang.
Sementara Mbappe sendiri kembali disorot karena cuma bisa cetak gol via penalti. Setelah sempat dibully akibat drama yang mereka ciptakan di awal musim, serta penampilan loyo kalah hanya menang tipis 1-0 atas Osasuna lewat penalti kontroversial, Real Madrid kini akhirnya mampu membungkam semua kritikan dengan cara paling elegan, meraih kemenangan besar di laga kedua. Melawan Real Oviedo, Los Blancos tampil dengan wajah yang sepenuhnya berbeda. Jika di pekan pertama mereka terlihat monoton dan tak punya variasi serangan, maka kali ini permainan Madrid begitu cair, atraktif, dan sangat dominan. Madrid menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Penguasaan bola mereka solid, Arda Güler yang diberi kesempatan tampil menjadi kreator bagi gol pembuka dengan umpan cantiknya kepada Kylian Mbappe. Sang mega bintang Prancis kemudian menutupnya dengan penyelesaian klinis yang menunjukkan kelasnya. Mbappe benar-benar jadi pembeda, bukan hanya dengan gol pertamanya, tapi juga lewat kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan ketajaman insting strikernya. Permainan Mbappe semakin menjadi ketika Vinicius Junior masuk pada menit ke-63. Kehadiran Vini langsung membuat serangan Madrid menjadi lebih segar. Ia memberi assist manis untuk gol kedua Mbappe, sebelum akhirnya mencatatkan namanya di papan skor lewat gol ketiga di masa injury time dan menutup pesta kemenangan 3-0 Al Real atas Oviedo. Kemenangan 3-0 atas Real Oviedo ini menjadi jawaban tegas bahwa Real Madrid memang masih pantas ditakuti. Dari tim yang awalnya dianggap penuh drama dan cuma menang untung-untungan, Los Blancos ketika menunjukkan aura raja mereka. Meski Real Madrid sukses menang besar 3-0 melawan Real Oviedo, namun hasil tersebut bukan berarti jalan mereka akan mulus begitu saja. Justru setelah laga ini, Los Blancos akan menghadapi rangkaian pertandingan yang jauh lebih menantang. Pada bulan September misalnya, Real Madrid sudah ditunggu dua ujian berat, yakni melawan Real Sociedad dan rival sekota mereka, Atletico Madrid. Kedua laga ini jelas akan lebih kompleks ketimbang pertandingan menghadapi Oviedo, baik dari sisi kualitas lawan maupun atmosfer persaingan. Real Sociedad dikenal sebagai tim yang rapi secara taktik dan disiplin di lini belakang. Mereka punya kemampuan mengganggu ritme permainan lawan, serta kerap memanfaatkan transisi cepat untuk mencetak gol. Menghadapi tim seperti ini, Madrid tak bisa hanya mengandalkan improvisasi individu. Xabi Alonso harus memastikan lini tengahnya bekerja efektif, baik dalam menjaga penguasaan bola maupun dalam membangun serangan sabar untuk mencari celah. Laga kontra Sociedad bisa jadi tes ketahanan mental sekaligus kesabaran tim dalam menghadapi lawan yang sangat terorganisir. Berbeda lagi dengan Atletico Madrid. Derby Madrid selalu syarat emosi dan fisik. Tim asuhan Diego Simeone biasanya tampil dengan tembok besi yang tak tertembus, dilengkapi para penyerang yang siap adu lari. Bagi Xabi Alonso, tantangan terbesar di laga ini adalah menjaga timnya tetap solid terutama di lini depan. Madrid perlu memastikan bahwa lini depan mereka cukup kuat untuk menembus tembok Simeone dan lini belakang mereka tidak goyah menghadapi serangan balik dari Atletico. Pada akhirnya, kunci bagi Alonso untuk melewati periode sulit ini adalah konsistensi di lini depan. Mbappe sudah membuktikan diri sebagai finisher mematikan, tetapi ia tetap membutuhkan dukungan yang konsisten dari Vinicius, Rodrigo, dan kreator lini tengah seperti Arda Güler maupun Jude Bellingham. Rotasi juga akan memainkan peran penting agar para pemain inti tetap bugar menghadapi jadwal padat. Jika Alonso bisa menjaga keseimbangan antara kreativitas dan efisiensi, Real Madrid berpotensi melewati ujian September dengan gemilang, sekaligus mengukuhkan diri sebagai kandidat utama juara La Liga musim ini. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Real Madrid yang unjuk gigi setelah sempat dicap menang untung-untungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan melawan Real Oviedo sudah layak membuktikan bahwa Madrid asuhan Xabi akan mengerikan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Nyalakan juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.